membahas tentang konsep dasar kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mempengaruhi sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran pada APBN. Segala macam kebijakan yang berkaitan dengan APBN digolongkan sebagai kebijakan fiskal. Misalnya, kebijakan bidang perpajakan, kebijakan hutang luar negeri, dan kebijakan peningkatan pengeluaran pemerintah. Nah, tujuan kebijakan fiskal ini yaitu meningkatkan kualitas SDM dan menekankan angka pengangguran, memastikan stabilitas harga, meningkatkan lagi investasi, kemudian itu stabilisasi ekonomi, distribusi pendapatan dan kekayaan, pembiayaan program publik, dan mengendalikan defisit dan utang. Nah, fungsi kebijakan memiliki beberapa fungsi penting dalam pengaturan ekonomi suatu negara. Antara lain itu pengaturan pertumbuhan ekonomi, stabilitas siklus bisnis, distribusi pendapatan, dan kekayaan pembiayaan program publik, mengendalikan defisit dan utang. Nah, pengaturan pertumbuhan ekonomi ini mendorong investasi dan inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian stabilitas siklus bisnis itu memelihara keseimbangan fundamental perekonomian untuk menghindari musim dingin. Kemudian itu distribusi pendapatan dan kekayaan, mendistribusikan pendapatan secara adil untuk mengurangi kesenjangan. Kemudian pembiayaan program publik itu menyediakan dana untuk proyek-proyek pembangunan dan layanan publik. Terakhir itu mengendalikan defisit dan utang, mengatur pengeluaran dan penerimaan untuk menjaga fiskal kesehatan. Jadi, kebijakan fiskal menguraikan beberapa menjadi jenis berdasarkan perspektif yang berbeda, yaitu yang pertama dari segi teoritis. Nah, kebijakan fiskal fungsional yaitu meningkatkan kualitas ekonomi makro dengan dampak jangka panjang. Kemudian ada kebijakan fiskal disengaja memanipulasi anggaran untuk mengatasi masalah ekonomi seperti krisis atau pandemi. Kemudian ada kebijakan fiskal tidak disengaja, penetapan keputusan untuk melindungi stabilitas sektor non pemerintah. Kemudian dari segi penerapannya, terdapat kebijakan fiskal ekspansif, menaikkan anggaran belanja dan menurunkan pajak untuk merangsang perekonomian. Kemudian ada kebijakan fiskal kontraktif, menaikkan pajak dan menurunkan belanja untuk mengendalikan inflasi. Kemudian dari segi neraca pembayaran, terdapat kebijakan fiskal seimbang, yaitu mengubah pemasukan dan pengeluaran secara seimbang. Kemudian ada kebijakan fiskal surplus, pemasukan lebih besar dari pengeluaran untuk mencegah inflasi. Selanjutnya itu kebijakan defisit fiskal, pengeluaran lebih besar dari pemasukan untuk merangsang pertumbuhan. Dan yang terakhir itu ada kebijakan fiskal dinamis, menyesuaikan kebijakan sesuai kebutuhan ekonomi yang berubah. Instrumen kebijakan fiskal. Nah, ini adalah alat yang digunakan pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian. Ada beberapa instrumen utama, yaitu anggaran, perpajakan, pengeluaran publik, pekerjaan umum, dan utang publik. Nah, anggaran itu mengatur pengeluaran dan penerimaan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk mendukung pembangunan dan layanan publik. Nah, kemudian itu perpajakan, mengelola tarif pajak untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan pengaruh langsung terhadap konsumsi dan investasi. Kemudian itu pengeluaran publik, penyelesaian belanja pemerintah dalam sektor-sektor seperti infrastruktur dan kesehatan untuk meningkatkan pemerintah agregat. Kemudian ada pekerjaan umum. Nah, proyek infrastruktur yang dibiayai pemerintah
kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian itu ada utang publik. Penerbitan obligasi untuk mendapatkan dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proyek pemerintah dan kebutuhan anggaran. Nah, contoh penerapan kebijakan fiskal ini di Indonesia mencakup beberapa langkah strategi yang diambil pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan ekonomi, seperti amnesti pajak. Program amnesti pajak yang diluncurkan pada tahun 2017 untuk mendorong wajib pajak melaporkan kekayaan mereka yang berhasil meningkatkan pendapatan negara hingga 130 triliun rupiah. Kemudian subsidi bahan bakar minyak BBM, pengurangan subsidi BBM untuk mengalihkan dana ke sektor yang lebih penting saat harga bahan bakar itu meningkat.